selesaikan. Inventory management simpelnya adalah serangkaian proses untuk melacak item produk di seluruh rantai pasokan mulai dari pembelian dan pengiriman. Tujuan dari manajemen persediaan atau inventory management adalah untuk mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. 87% pembeli percaya bahwa media sosial membantu mereka membuat keputusan pembelian. Ketika bisnismu berkembang, manajemen persediaan akan lebih kompleks, seperti resiko loss, barang hilang, barang expired, atau produk rusak pas dijual, dan sebagainya. Kesetujuan saya untuk inventory management ini, andaikan saja ngestok barang harus bisa prediksi barangnya tuh habisnya kapan. Apalagi untuk bisnis yang baru mulai, jangan langsung ngestok barang sampai turnovernya 12 bulan. Kalau bisa barang masuk keluarnya juga cepat. Karena ya risiko dari ngestok barang jauh-jauh, walaupun harganya dapat murah ya, ada risiko cash flow, uangnya stuck di inventory, padahal harusnya bisa dipakai buat marketing. Sama ada risiko dead stock, bisa aja kalau kejual 12 bulan, kalau misal nggak kejual selamanya, nah hayo matilah tuh inventory. Balik lagi, intinya inventory management itu kemampuan untuk prediksi seberapa cepat inventory itu habis. Pokoknya sebelum orderan habis, inventory sudah harus siap. Perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk tetap bisa melayani yang terbaik. Adapun langkah bagaimana item persediaan dapat diklasifikasikan dengan langkah ABC analysis. ABC analysis ini alokasi supaya perusahaan bisa fokus dengan bagaimana sih metode klasifikasi dalam proses membagi persediaan berdasarkan 3 kelompok dengan berpatokan pada volume tahunan dalam jumlah uang, sehingga dapat menekan kunci dalam cost. Jadinya kita nggak rugi bancos gitu. Jadi kita bisa mengontrol pengeluaran spending produk yang akan diinventorikan. Jadi ABC analisis ini berfokus pada kebijakan persediaan yang penting jumlahnya sedikit dan bukan pada persediaan yang banyak, tetapi persediaan itu sepele. Contohnya, untuk menguat sebagai kasus pendukung kesetujuan saya dalam ABC analysis, perusahaan seperti Alfamart memakai inventory management dalam langkah ABC analysis. Mengapa demikian? Karena untuk identifikasi barang inventaris yang dimiliki oleh Alfamart sendiri, Alfamart memastikan data yang dikumpulkan akurat untuk stop of name produknya dengan mencakup informasi seperti biaya per unit, volume penjual, dan informasi lainnya yang relevan. Pembagian kelompok ini berguna agar Alfamart dapat menawarkan berbagai kategori produk dalam klasifikasi kelas A, B, dan C. Kelas A sebagai prioritas tertinggi, kelas B sebagai prioritas sedang, kelas C sebagai prioritas rendah, sehingga Alfamart dapat menawarkan produknya dalam kebutuhan sehari-hari dengan berbagai merek yang mungkin dikenal dan umum di pasaran. Hey, y'all, come look at this. Namun, adanya ketidaksetujuan saya dalam materi akurasi catatan persediaan. Mengapa demikian? Karena adanya kesalahan manusia dalam catatan yang akurat. Catatan yang akurat ini adalah unsur atau hal penting dalam sistem produksi dan persediaan. Walaupun
catatan ini dilakukan oleh software atau aplikasi, akan terjadinya error. Nah, error ini merupakan sekian persen yang dapat dialami oleh perusahaan yang bisa menyebabkan kerugian. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo curiga terhadap PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya telah memanipulasi laporan keuangan. Wamen BUMN menyebut laporan keuangan 2 BUMN Karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi real. Pasalnya, di laporan keuangan masih menyebutkan kondisi mereka selalu untung, padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif. Jangan anggap sepele dalam pencatatan laporan secara perpetual dan periodik. Contohnya dalam kasus pemalsuan laporan keuangan Waskita Karya, Kementerian BUMN menyebutkan bahwa terdapat unsur fraud atau penipuan dalam laporan keuangan PT Waskita Karya ini. Kasus-kasus kecurangan laporan keuangan sebelumnya banyak terjadi karena rata-rata laporan keuangannya disusun bukan oleh akuntan profesional. Apalagi dinamika standar akuntansi keuangan di Indonesia yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan juga sangat dinamis. Kekurangan sistem periodik dalam pencatatan persediaan adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan, sehingga memperlambat pengerjaan laporan keuangan, apalagi jangka waktunya sangat pendek, misal dalam 3 dan 6 bulan. Nah, SOP dengan SDM yang tidak memadai, apalagi perusahaan negara dalam skala linear besar seperti BUMN, bisa aja datanya tidak valid, datanya dapat dimanipulasi seperti kasus yang saya paparkan. Nah, jadilah jangan sebuah perusahaan itu jumawa.